Oke, salam kenal. Aku Kevin. Bagi teman-teman yang belum tahu, adik-adik yang belum tahu, panggilannya kalau di sini Kepon, gitu ya. Aku hari ini datang sama kakak email, gitu. Calon pasangan hidup aku, cie, masih. Oke, itu sedikit pengenalannya. Aku mau tanya, apa kabar kalian hari ini? Oke, yuk bisa jawab. Apa kabar kalian hari ini? Capek, oke capek. Yes, ada yang bilang capek. Ada yang mau jawab lagi? Capek dua, capek dua, capek. Ada yang mau jawab? Coba, sorry siapa namanya? Yes. Ngantuk, oke boleh. Ngantuk, terima kasih udah jujur. Siapa? Aku lupa. Steven. Bener kan ya? Iya. Gimana kabarnya? Baik, oke. So, siapa yang dengar khotbah minggu pertama? Datang. Co-host yang bawain. Datang dong ya. Dia bahas tentang apa? Ayo. Yakin mau sukses? Ya, dia bahas soal tujuan hidup kalian, gitu ya. Terus siapa yang datang minggu kedua? Aku. Ya, dia bahas tentang apa? Ko Agung. Ayo. My story. Ya, isinya apa? History ya. Agung story. Agung story ya. Agung story. Nggak salah ya. Agung story. Ya dia bahas Agung story sih memang sih. Nggak salah sih emang ceritanya tentang dirinya gitu. So aku hari ini mau bahas kelanjutannya sebenarnya. Yaitu God's calling. Maksudnya God's calling apa sih? Kalian sadar gak sih? Kalau kalian sama ini tuh Tuhan tuh manggil-manggil kalian buat ngobrol sama kalian. Siapa yang sadar? Tuhan tuh pengen banget ngobrol sama kalian. Dia teleponin kalian. Halo, Juan. Halo. And then kita respon gak sih? Oke. Sekarang gini dulu deh. Aku pengen tahu lebih dalam ya. Boleh semuanya merem? Oke, boleh semuanya merem. Ya. Jadi cuman aku doang yang tahu kondisi kalian. Dan Tuhan yang tahu. Dan Roh Kudus dalam kalian. Oke, jadi ya tahu lumayan banyak ya. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ya, dan aku ya. Dan kondisi kalian sendiri. Oke. Cukup banyak ternyata. Iya, jadi banyak yang tahu ya, oke. Aku minta tolong kalian semua merem. And then aku pengen tanya. Siapa yang udah makan siang hari ini? Boleh angkat tangan. Jadi enggak ada yang lain yang tahu ya. Udah makan siang. Semua udah makan siang. Oke. Oke, turunin lagi. Siapa yang hari ini udah jalan-jalan? Jalan-jalan. Oke, sudah. Yang lain belum pada jalan-jalan ya. Padahal kesini jalan-jalan. Oke. Nah, siapa yang hari ini udah ketemu teman? Nice. Oke. Ada beberapa yang nggak angkat tangan. Berarti yang di sini bukan temennya. saudara, iya keluarga. Ya bisa juga apa gitu kan ya yang lain bisa gitu. Nah ini pertanyaannya lebih dalam ya abis ini ya. Tenang aku nggak mau hipnotis kalian kok, tenang aja. Nah dari kondisi skala 1 sampai 10, seberapa baik kondisi kalian saat ini? Coba boleh kasih angka. Ya, angkat tangannya berapa angkanya kondisi kalian? 1 jelek, 10 bagus. Ya, nggak boleh nyontek. Kondisi kalian aja, gitu. Aku pengen tanya, pengen tahu. Oke, boleh turun. Seberapa happy kalian saat ini? Seberapa senang? Oke, boleh turunin lagi. Seberapa nyaman kondisi kalian saat ini? Nyaman. Kondisi kehidupan ya. Bukan. Kondisi kehidupan kalian. Iya. Kondisi kehidupan kalian. Oke, thank you. So, boleh buka mata kalian? Kalian sadar gak sih?
Sebenarnya itu yang Tuhan tanyain setiap hari. Enggak kok, aku gak sadar. Hah? Serius? Kalian gak sadar? Tuhan tuh tanyain itu setiap hari. Kabar kalian gimana? Kalian gak perlu pura-pura. Aku gak baik-baik aja sebenarnya. Tapi kalau di gereja tuh, apa kabar kalian? Pasti jawabannya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Padahal belum gitu. Tuh banget ya, beda zaman banget gitu. Ya gak tahu sih, yang sekarang mungkin yes gitu. Hebat banget, antusias banget. Tapi kenyataannya gak gitu. Aku gak butuh kalian jawab kayak, oh kabar kalian baik-baik aja. Enggak. Yang datang ke sini kalau kalian gak baik-baik, itu malah baik. Karena di sini kalian dipulihkan. Di sini kalian tuh disemangatin. Di sini kalian tuh di-recharge kembali gitu. Bukan karena tugas, bukan karena oh aku punya pelayanan di sini, bukan karena aku ada sesuatu di sini. Aku disuruh orang tua, disuruh mami, dipaksa ke sini. Jadi kayak enggak itu semua. Tapi ketika ditanya, ya jawab aja padanya. Emang di sini tuh tempat pemulihan. Di sini kalian nggak perlu pura-pura untuk kayak, oke, gue fine aja. Oke, gue harus kasih yang terbaik. Kalau lagi lemas ya udah, bilang aja, gue lagi lemas. Gue lagi butuh didoain. Gue lagi sakit. Gue lagi nggak enak banget gitu kondisinya. Gue terpaksa banget datang ke sini. But it's okay. Tuhan punya rencana. Tuhan tuh mau kalian dengar pesan Tuhan hari ini. Gitu. Kayak tadi aku tanya, apa kabar kalian sebenarnya? Tuhan tuh tanya tiap hari, tiap pagi. Tuhan tanyain, kalian kondisi gimana? Bangun hari ini gimana? Bobo hari ini gimana? Aku punya sedikit cerita. Let's be honest gitu ya. Aku tiap hari chatting sama email, ya dong. Tiap pagi, ya iyalah gitu ya. Ya. Tapi tiap pagi aku pasti tanyain, gimana bobonya? Ya kan, lucu banget gak kayak mukanya. Mukanya gitu, tapi nanyain apa kabar tiap hari, bobonya gimana hari ini, enak gak bobonya. Itu bukan karena apa, Tuhan juga nanyain yang sama. Kondisi kamu gimana hari ini? Gitu. Kita tuh kadang gak yakin gitu, kalau Tuhan tuh nanyain kita. Ada gak sih ayatnya? Ada. Buka di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita sama-sama buka ya. Kita buka Alkitab hari ini. Masa ke gereja gak buka Alkitab? Ngapain? Seminar motivasi jadinya. Oke, Ratapan. Sedikit cerita, Ratapan ini tuh sebenarnya kisah sedih. Kisah sedih bangsa Israel gitu. Makanya mereka meratap kepada Tuhan. Karena gak enak banget kondisi mereka saat itu. Dijajah lah bahasanya. Oke, kita baca di Ratapan 3 ayat 23. Ada yang boleh satu orang tolong baca? Biar aku gak kesepian. Siapa aja boleh. Kalau yang namanya Daniel mau baca juga boleh. Oh iya. 22 sampai 23. Yes. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan tuh setia. Sometimes kita tuh ignore him. Kita sibuk ngerjain tugas, banyak PR Tuhan. Gak lihat apa gue susah. Banyak problem nih sama temen nih, lagi berantem Tuhan, gimana gitu. Gak lihat apa, gue lagi chat temen gue gitu. Kok Tuhan gak asik sih gitu kan. Masa nanyain apa kayak gak asik banget gitu Tuhan. Gue harus saat teduh lah segala macam. Enggak, sometimes kita yang ignorein dia. Tuhan tuh pengen tahu kondisi kalian. Tuhan tuh pengen tanya kondisi kalian, bener-bener pengen tahu. Karena Tuhan sayang sama kalian. Tiap pagi rahmatnya tuh enggak rahmat apa sih gitu kan. Anak zaman sekarang kayak bingung kan, rahmat apa sih kok gitu. Gue punya teman sih namanya Rahmat gitu. Tapi gue gak tahu artinya apa rahmat. Rahmat Tuhan tuh baru tiap pagi. Selalu baru loh, bahasa itu selalu baru. Tiap pagi. Rahmat itu tuh bicara soal yang namanya belas kasih Allah. Belas kasih Allah dan karunia Allah. Itu tiap pagi tuh ada buat kamu, buat kalian. Itu selalu ada. Bener-bener selalu, bahasa itu selalu. Baru, tiap hari, tiap pagi. Nggak tiap hari banget, tiap pagi. So, kalian perlu sadar gitu, bahwa Tuhan tuh sayang kalian. Tuhan tuh calling, bener-bener calling. Hai, Garen.
Gitu. Halo. And then sometimes kita nggak respon. Oke, siapa yang kalau lagi marah bisa lihat kuping? Gitu kan? Siapa yang kalau lagi marah bisa lihat kuping? Kuping kita? Nggak ada kan? Segitunya. Sometimes kalau kita marah, kita seringkali nggak ngabain Tuhan. Kita seringkali itu berfokus kepada, gue mau marah. Gue punya masalah, gue marah aja. Out of control. Marah aja. Pokoknya teriak. Pukul kalau bisa, sambit, lempar. Tapi enggak, Tuhan ngomong loh. Di saat senang Tuhan ngomong, di saat sedih Tuhan ngomong, di saat marah Tuhan ngomong. Pertanyaannya, kita dengerin ya? So aku punya cerita lah. Akhir-akhir ini aku suka tanam-tanaman gitu. Sampai terkesannya udah tua banget ya. kayak yang punya tanaman soalnya orang tua gitu kan. Yang melihara tanaman orang tua. Ya kan, udah cukup tua banget gitu kan. Iya, sama aku kayak tiba-tiba hobi gue bercocok tanam. Iya, aku suka bukannya nanamnya, tapi kayak ngerawat tanaman tiba-tiba somehow. Gitu, tahu tanaman yang bolong-bolong kan? Sampai sekarang pun aku nggak tahu namanya selain sundel bolong, gitu kan? Ya, nggak tahu, aku cuma tahu sundel bolong, tanaman sundel bolong, ya karena bolong-bolong gitu. Apa janda bolong ya? Oh lebih tahu bahkan, nggak tahu aku bahkan. Ya terus ada aku tanam namanya cemara perak, gitu kan 3 biji gitu. Ih, lucu aja gitu kan. mumpung lagi ada tanah di rumah Kendra. Jadi aku manfaatin gitu. Aku yang semprot tiap pagi gitu. Dan Tuhan tuh bicara loh. Pas lagi ngerawat tanaman. Ih lucu ya. Kok lagi ngerawat tanaman Tuhan bicara sih? Iya. Dia kadang ngomong kayak gini. Tahu gak sih? Aku juga nyiramin kamu tiap pagi. Kasih kesegaran. Sama kayak aku siramin tanaman. Lucu loh. Aku nungguin. Ini pohon jeruk, limo kapan berbuah gitu kan. Iya Tuhan juga nungguin. Kamu kapan berbuah? Karena Tuhan tuh lucu gitu. Tuhan tuh bicara, bener-bener tuh bicara lewat pribadi kita. Itu Tuhan ngomong. Tuhan tuh lucu. Aku lagi siram-siram. Ya rusak nih tanaman. Gitu kan deh. Aduh aku harus potong deh. Iya sama kayak kamu. Kamu juga kadang perlu aku trim. Bagian-bagian salahnya kamu. Sifat egonya kamu, aku potong. Sifat pemarahnya kamu, aku potong. Sifat ketawa kamu yang kayak orang gila, aku potong. Biar lebih slow down lah gitu kan ya. Jadi gak terlalu gitu kan. Jadi lebih tenang gitu. Ya Tuhan tuh ngajarin gitu. Tuhan tuh selalu ngerawat gitu kita. Cuma kita gak sadar. Kayak jalan aja. Toh di rumah juga udah ada makanan, yes gitu kan. Kadang makan aja tanpa lupa doa gitu kan. Oh ya sorry Tuhan, gue lapar gitu kan. Gue makan gitu. Kayak gitu. Tuhan tuh bicara lewat banyak hal. Gitu. Baik dari kesenangan kita, hobi-hobi kita gitu. Entah kalian main musik gitu, Tuhan ngomong. Entah kalian suka gambar, Tuhan ngomong. Entah kalian lagi di motor, di mobil, lagi dianterin ke sekolah, Tuhan ngomong. Seringkali kita cuman ignore him. Kita gak respon sama suaranya dia. Sampai akhirnya kita kadang nih ya, kita lupa. Suara Tuhan kayak gimana sih? Oke, aku punya pertanyaan. Siapa di sini yang pernah dengar suara Tuhan? Gak ada yang angkat tangan. Semua gak ada yang pernah dengar. Iya. Siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Pribadi ya? Suara Tuhan di film? Enggak kehitung. Kan pribadi makanya. Pribadi. Oke, siapa yang pernah dengar suara Tuhan pribadi? Gak apa-apa, pede aja. Yang belum, it's okay. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang masih ragu? Ini suara Tuhan atau ini suara saya? Ragu. It's okay. Oke, siapa yang sama sekali gak pernah dengar suara Tuhan? It's okay. Gitu. Karena ada satu waktu, ponakan aku, Joy, gitu kan, nanya ke maminya. Mami pernah dengar suara Tuhan gak? Ya kan? Mami pernah dengar suara Tuhan gak? Pernah. Kok Mami gak pernah ketemu Tuhan? Kayak, ya aku juga shock sih. Kalau udah ketemu Tuhan ya kelar dong hidupnya. Gitu kan? Ya tapi bener gitu loh. Seringkali pas kita kecil, kita nanya-nanya, suara Tuhan kayak gimana sih? Bener gak sih Tuhan bersuara? Bener Tuhan bersuara.
Cuma seringkali kita gak kenal suaranya. So, jadi ini yang paling common banget gitu. Jadi most common mistake when you hear God voice. Jadi sering banget terjadi kesalahan ketika kita dengar suara Tuhan. Yaitu yang pertama tadi, kita gak kenal suaranya. Kita gak kenal gitu. Ini pikiran kita, perasaan kita yang ngomong, atau Tuhan yang ngomong. Oke, jadi untuk mempercepat, Tuhan tuh ngomong lewat banyak hal. Pertama, firman, pasti. Kedua, orang tua. Kok orang tua sih? Kok gue dimarahin terus di rumah gitu kan. Masa lihat orang tua yang bener aja kok. Aku dimarahin bukan dibilangin sama Tuhan gitu. Yes. Karena Tuhan itu walinya tuh, karena orang tua itu walinya Tuhan. Di muka bumi. Yang ketika kalian bertemu, itu walinya Tuhan. Dia punya pengalaman lebih banyak. Tapi orang tua aku belum Kristen kok. Yes, tetap. Kamu butuh diajar. Itu suara Tuhan. Tetap melalui bahkan, tapi orang tua aku galak kok. Mukul-mukulin aku. Bener. Tuhan sometimes berbicara lewat orang tua kalian. And then yang ketiga itu melalui firman Tuhan. Oke, siapa di sini yang udah baca habis Alkitab 1 tahun? Nice. Aku baru habisin kemarin. Yes, to be honest, ya. Aku baru-baru ini baru habisin. Seumur aku, sekarang aku umur 32, sorry to say, aku udah tua gitu ya. Karena bener-bener aku baru bisa habisin Alkitab aku. Kok setebel itu ya? Enggak, aku baru ketemu aplikasinya aja, sehari ada checklistnya gitu kan. Jadi aku tahu gitu, aku udah sampai mana. Kadang tuh aku kasih batasan, terus batasannya aku pindahin gara-gara lagi dengerin khotbah atau gimana. Terus jadi ya udah aku nggak tahu aku udah baca sampai mana. Gitu. Jadi aku bener-bener ke-track, oh ya aku baru habisin Alkitab setahun. Gitu. Terus jadi kok baru bisa dengar suara Tuhan ya? Enggak, gitu. Udah bisa dengar, kalian tuh bisa dengar suara Tuhan. Melalui apa? Firman. Ketika ada yang jadi pembicara, baik pastor, baik kakak rohani, itu tuh kasih yang namanya firman. Gitu. Dan Tuhan berbicara lewat itu. So yang pertama lewat apa? Firman. Yang kedua lewat orang tua. Yang ketiga lewat kakak rohani, lewat khotbah. Gitu. Jadi banyak Tuhan ngomong gitu. Cuma seringkali kita masa bodoh, nggak kepake di sekolah. Di sekolah tuh sekolah gue Buddha soalnya masa gitu kan. Oh iya ada gitu kan. Siapa tahu kan gitu. Tapi benar-benar Tuhan ngomong lewat firman gitu. Baca aja 1 ayat. Tuhan ngomong apa sih? Gitu. Janganlah marah. Iya memang Tuhan lagi ngomong itu. Karena seringkali ketika kita muda, emosi kita lebih tinggi dibanding yang lain. Gitu. Ego kita lebih tinggi. Kenapa? Karena kita mau segala sesuatunya cepat. Kita diajarin cepat. Segitunya. Bahkan sometimes kita bisa marahin orang tua kita. Berapa benar. Oke, gak usah angkat tangan. Gitu ya. Iya. Tapi itu dalam hati kadang kita marahin orang tua kita. Sebenarnya enggak, jangan. Please jangan. Karena Tuhan tuh pakai orang tua kalian untuk membentuk kalian. Gitu. Jadi benar-benar kalian harus tahu, kalian harus baca firman supaya kalian tahu yang mana suara Tuhan, mana suara kalian. Gitu. Yang kedua benar-benar cari tahu suara Tuhan itu yang kayak gimana dan suara si jahat yang mana. Tahu gak sih ada suara si jahat juga yang berperan? Oke, jadi intinya suara Tuhan itu yang pasti memberikan kalian yang namanya clarity. Clarity itu kayak semacam kelegaan. Aku gak tahu sih ini aku harus pakai bahasa Inggris atau harus pakai bahasa Indo. Karena kayak gak ada respon gitu ya. Karena benar-benar memberikan kelegaan. Ketika kalian diberikan yang namanya dikasih pesan Tuhan gitu. Kan tuh lega rasanya. Oh enak banget. Kok yakin sih ada ayatnya? Matius 11 ayat 28 sampai 29. Datanglah kepadaku hai semua yang berjerih lelah dan berbeban berat. Aku akan memberikanmu kelegaan. Firman-Nya itu kasih legaan. Suara Tuhan itu kasih legaan. Kepuasan. Yang kedua pasti ada yang namanya hikmat. Makanya seringkali ketika kita, Tuhan tolong aku gak ngerti. Ulangan ini jawabannya B atau C. Pilihannya dikit, beda tipis. Hitungan aku salah, aku lupa. Terus Tuhan kasih tahu yang B.
Wih, enak banget ya. Wih, langsung kayak saya senang gitu kan ya. Tanya Tuhan aja semuanya 1 sampai 20 gitu. Tapi Tuhan ngomong, itu hikmat. Aku lagi ada masalah sama teman gitu. Aku butuh Tuhan selesain. Ya itu hikmat. Ketika kalian bisa selesain. Yang pasti yang ketiga, Tuhan tuh kasih kekuatan. Ketika kalian lemah, Tuhan tuh kasih kekuatan, penghiburan. Karena kayak di Yesaya 41 ayat 10 bilangnya gini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dia yang kasih kekuatan, dia yang tolong kalian, pegangin. Yang keempat, dia kasih kalian harapan baru. Yang kelima, dia kasih kalian security. Secure bahasa Indonesianya apa ya? Keamanan. Gitu. Kok beda kok? Biasa orang bilangnya damai. Iya, Tuhan kasih kalian keamanan. Banyak orang yang gak merasa aman saat ini. Mental illness lah. Gitu ya nih. Kenapa? Overthinking. Karena banyak. Tapi Tuhan tuh kasih kalian keamanan. Keamanan di dalam dia ya. Karena standarnya sedikit beda antara standar dunia sama standar Tuhan. Gitu. Jadi keamanannya dia, itu yang dikasih. Dan yang keenam itu damai. Pasti ketika Tuhan berbicara, kamu damai. Itu udah paling wajib. So kalau kalian, kok banyak banget sih poinnya kok. Yes, jawabannya cuma satu. Ketika Tuhan bersuara, dia kasih kalian damai. Oh, aku tenang. Ya, segitunya loh. Tuhan tuh kasih damai. Karena di ayatnya gini, di Yeremia 29 ayat 11 bilangnya gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika Tuhan berbicara, dia kasih damai. Bukan damai yang nyanyi kemarin ada desain worship ya, bukan. Tapi benar-benar damai sejahteranya Allah. Sehingga kalian tuh benar-benar bisa ngejalin hari kalian dengan damai. Oke, siapa yang di sini pernah ketinggalan barang dan kalian udah nyampe sekolah? Rasanya gimana? Nggak tenang ya. Apalagi PR tugas gua, gitu kan. Gue mesti apa? Iya, kayak gitu. Ketika kalian doa dan Tuhan berbicara, damai itu mengalir. Cuma seringkali kita lebih fokus kepada PR gue yang ketinggalannya dibandingin Tuhan lagi ngomong. Makanya kenapa aku bilang God's calling. Karena belum tentu kalian angkat atau kalian angkat. Tuhan tuh manggil, tapi belum tentu kalian respon. Tuhan ngomong apa. Dan suara si jahat itu tuh kayak gini. Ini ada ayatnya di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi segala sesuatu perkataan yang mencuri, membunuh, membinasakan, itu yang jahat. Membunuh gimana maksudnya? Perkataan. Ya, si jahat itu membunuh, mencuri, dan membinasakan. Sometimes membunuh itu tuh gak cuman kayak kita tusuk orang mati, enggak. Kita membunuh jati diri orang lain. Kita berasa kayak dibully. Goblok lu. Keras banget ya. Iya, gitu. Sometimes itu membunuh jati diri. Ya lu gini aja gak bisa nge-shoot gini doang loh. Masa gak bisa? Itu ngebunuh. Itu dari jahat. So gak usah diladenin. Siapa yang pernah dikatain bego lu sama teman? Iyalah, ya kan? Siapa pernah dikatain bego lu sama teman? Ya, kita nanggepin itu apa enggak? Ketika kita nanggepin, loh itu bukan perkataan dari Tuhan. Itu gak memberikan damai. Kayak gitu loh. Jadi sesimpel itu. Tapi perkataannya Tuhan itu pasti memberikan damai. Dan yang kedua itu kesalahan yang sering dilakukan ketika Tuhan berbicara itu. Kita kadang nggak berusaha nulis apa yang Tuhan ngomong ke kita. Contoh. Pernah ada yang dikasih pesan Tuhan secara khusus gak? Personal. Kayak
Tuhan lagi ngomong tiba-tiba di kamar mandi, biasa pas lagi duduk. Gitu kan, lagi kita merenung gitu kan, duduk merenung di kamar mandi gitu. Pasti semua tahu lah, itu Zen mode gitu ya. Dan Tuhan berbicara. Cuman kita seringkali nggak tulis. And then kita lupa. Gitu. Pesan Tuhan apa saat itu. Gitu. So, aku harap ketika kalian mendengar suara Tuhan nantinya, bagi yang belum is okay, nggak apa-apa. Nah, hari ini kita sedikit praktek kok nanti, gitu ya. Tapi ketika kalian mulai dengar suara Tuhan, ini nggak bisa buka apa ya? Kayak muter doang, kayak infinity, nggak kelar-kelar. Oke, ya ketika kalian dengar suara Tuhan, ya tolong dong maaf. Gue muter doang, nggak kelar-kelar. Ya, jadi ketika kalian dengar suara Tuhan, kalian bakal tahu itu suara Tuhan apa bukan. Gitu. Nanti kita akan praktekin. Yang penting ketika kalian dengar, catat. Bukan pas lagi pup juga kalian catat, enggak. Setelah itu kalian catat gitu. Ya, oke. Dan ini yang poin paling penting yang aku mau tekanin. Gak melakukan apa yang Tuhan suruh. Seringkali kita dengar, siapa yang tiba-tiba pernah merasa ya, kayak contohnya gini, lagi mau keluar, tiba-tiba diingetin gitu. Entah kenapa diingetin, bawa payung. Atau bawa sesuatu supaya gak ketinggalan. Pernah gak? Oke, pernah? Berasa ya? Itu suara Tuhan, lagi ingetin Roh Kudus. Gitu loh, sesimpel itu. Tapi kita kadang, kayak contoh hal yang belum tentu terjadi, kita gak ngelakuin. Oke, siapa yang pernah dengar kesaksiannya Ken? Beli saham, beli kripto. Ya. Ada satu saat yang dimana dia tanya Tuhan, and then tiba-tiba boom, yes. Dan di saat dimana tiba-tiba dia jual. Karena disuruh Tuhan. Karena tiba-tiba di drop. Gitu. Bagi yang baru kenal mungkin dia udah lama sih waktu itu ceritanya. Dan aku juga punya cerita. Aku beli kripto. Tuhan suruh jual. Aku gak jual. And then what happened? Jatuh. It's okay. Gitu. Kita belajar. Jujur kita belajar untuk dengerin suara Tuhan. Gak selalu benar. Tapi kita belajar. Pernah gak koko bandel? Pernah. Gak dengerin suara Tuhan dan gak ngelakuin? Pernah. Bukannya untuk banggain, but it's mistake. Bener-bener kesalahan yang pernah aku buat. Gitu. Aku berusaha untuk kayak nge-recall kembali, tetap gak bisa. Karena aku udah lewatin itu dan gak bisa diulang lagi. Jadi ketika Tuhan berbicara, coba aja lakuin. Belum tentu bener kok. Percaya aja. Kan di situ timbul iman. Kalau kalian lakuin. Karena gini, aku percaya ketika Tuhan berbicara ada dua hal yang terjadi. Pertama, blessing. But there is a process. Orang pengen blessing, tapi gak pengen proses. Karena prosesnya gak enak. Aku senyum-senyum karena emang aku lagi ngalamin. Ada yang gak enak. Oke, sedikit cerita sebelum masuk ke yang intinya. Oh, tadi belum inti kok. Ya. Aku menentukan kuliah, aku doa. Tuhan, aku pengen kuliah. SMA ya. Ceritanya pas aku masih SMA, berapa belas tahun lalu. Aku tanya Tuhan aku mau kuliah apa ya, jurusan apa ya? Tuhan ngomong, arsitek. Bercanda ih. Aku orangnya orang ngitung, jago ngitung. Aku gak jago gambar. Arsitek butuh gambar. Tapi kan ada hitungannya kok. Iya skala doang gitu loh. Masa bagi-bagian gak bisa gitu kan. Gak sesusah itu gitu loh. Seperberapa masa kali berapa lu gak bisa gitu kan ya. Segampang itu. Iya sisanya gambar. Dan aku gak bisa hal itu. But apa yang aku lakuin? Aku bilang sama Tuhan kayak gini. Ya udah aku masuk arsitek. Tapi satu ya. Jangan sampai aku telat kuliah. Karena pada saat itu kondisi keuangan papi mami gak bagus. Aku gak mau sampai aku telat atau aku berhenti 1 semester pun. Gak mau. Kayak gitu ya Tuhan. Tuhan gak jawab iya. Be honest ya. Tuhan gak jawab iya. Seringkali tuh Tuhan cuma nunggu kalian melangkah dan nunggu iman kalian. Setelah kalian melangkah baru kelihatan. So aku masuk kuliah. Buta banget. Aku belajar gambar segala macam. And then fast forward. Ya aku lulus on time. Gak ada telat karena keuangan. Aku bisa gak? Bisa. IP aku bagus gak? Bagus menurut aku. 3.
3,00. Iya, karena kan paling tinggi 4 gitu kan ya. Aku 3,00 gitu. Kenapa? Karena target aku memang 3. Pas awal aku mau kuliah aku targetnya cuma 3. Supaya apa? Aku masih bisa ngobrol. Aku tetap bergadang. Aku bisa main. Tapi aku tetap ngerjain tugasnya banyak banget. Tapi aku ngelakuin itu semua. Dan aku bahagia. Gak stres itu untuk aku sampai 4. Gak perlu 4 bagi aku. Aku cuma perlu 3. Karena di situ aku tahu Tuhan bekerja melalui kelemahan aku. And then, terus kuliah arsitek mau ngapain? Kerja kan? Bener gak? Ya dong, kerjanya ngapa? Gak tahu. Ya gak tahu. Aku jujur gak tahu. Aku kuliah apa aku tanya Tuhan. Sampai tengah-tengah kuliah tuh, aku ingat banget aku ngomong sama saya. Tiba-tiba pembangunan gereja muncul, gambar pertama. Ya kan, di gereja ini lagi tadi mau dibangun di Jalan Hadiah, itu gedung. Terus aku ngomong sama saya, host, bisa gak ya gue bantu? Tapi gue belum lulus. Dia juga gak bisa jawab apa-apa kan. Ya kan, karena masih muda masih kuliah aku sama kos seumuran. Gitu sama Ciseli Koihu, mereka lebih tua sedikit lah setahun. Ya kan, aku lebih muda. Ya. Karena benar-benar aku gak tahu aku mesti ngapain. Aku cuma tahu aku masuk arsitek disuruh Tuhan. Tapi aku pengen bangun gereja, bantuin Tuhan. Terus bisa gak pas kerja? Yes. You look this room? Design made by me and Kojeri. Kalian lihat Aero Kids? Design by me and Kojeri. Kalian lihat desain atas ruangan umum? Design by me and Kojeri. God use you. Ketika kalian taat dengan hal yang simple, kalian gak tahu gambaran besarnya. Itu baru aku sadar setelah, ya, this is done. And God reveal. This is rencananya. Jadi ketika kita gak tahu ke depannya mau ngapain, ke depannya harus apa, dengerin suara Tuhan. Lakuin aja. Salah gak? Gak akan ada salah. Karena itu proses atau berkat. Dan berkat, bukan atau. Pasti ada berkat, pasti ada proses. Di proses kayak gini gak gampang. Aku punya cerita satu lagi. Setelah ngerjain rumah Koyehu, gitu ya, aku ada satu proyek. Setelah itu di tahun ini gak ada sama sekali. Tuhan yang bener aja Tuhan. Aku tanya-tanya sama Tuhan. Aku mau ngapain sih? Kuliah arsitek tapi aku gak dapat kerjaan. Gitu. Karena aku memutuskan untuk sendiri. It's hard. Mau merit lagi. Ya, ini sharing bener-bener aku apa yang aku ngalamin. Aku bener-bener bingung. Tuhan mesti gimana? Gak ngerti. Gak dapat project, mau ngapain? Gak bisa. Kayak tiba-tiba stop. Aku tanya Tuhan, emang ada jawaban? Belum tentu. Kadang Tuhan memang gak ngomong. Tapi kita harus lebih peka. Kenapa? Karena gini. Setelah berapa lama Tuhan suruh aku ikut seminar. Kemarin aku baru ikut seminar di seminar Winter Money. Wih, keren ya Winter Money. Wih. Ya. Di seminar itu bahasnya soal apa? Keuangan. Aku gak ngerti kenapa Tuhan suruh. Awalnya aku pikir seminarnya mahal lagi. Gitu. Aku bilang ke Ken, bilang ke Angel, mahal. Aku pikir, jujur aku pikir. Aku bayar seminar itu untuk bangun koneksi. So aku bagi kartu nama. Aku ngelakuin apa yang aku bisa. And then belajar gitu, pala panas gitu kan. Karena bukan bagian aku. Keuangan. Aku arsitek gambar gitu ya. Ya, tapi aku lakuin. Just start. Sampai tiba-tiba ada satu momen gitu ya. Di sesi hampir terakhir Tuhan ngomong sama aku. Aku ngeliat, aku bener-bener gak ngerti. Karena mereka bahasanya visi. Gitu kan ya, visi gitu, venture capital, investor dan sebagainya. Aku gak ngerti. Bahasa mereka tuh udah 20 juta dolar ke atas. Siapa aku? Siapa aku? Gitu. Aku lihat dia kayak gunung kok berasa jauh ya tiba-tiba. Aku kayak overwhelmed. Aku gak ngerti apa-apa. Kenapa Tuhan tempatin aku di sini? Karena di hari kedua aku gak bisa bagi kartu sama sekali. Bener-bener gak bisa bagi kartu nama. Gitu. Aku tanya,
Ngapain aku di sini? Aku belajar, yes. Aku nangis kemarin pas seminar. Karena Tuhan tiba-tiba jawab, aku kasih ke sini, cuma kasih lihat kamu mimpi. Kasih lihat mimpi yang besar. Sama kayak Abraham. Abraham dibawa keluar dari tendanya, kasih lihat mimpi yang besar. Lihat bintang, lihat pasir. Kamu akan beranak cucu, anaknya banyak kayak di bintang di langit atau pasir di laut. Dan aku dikasih lihat mimpi. Jadi aku ke sana cuma dikasih lihat mimpi. Bayar mahal. Kenapa nggak dari dulu sih Tuhan? Karena aku belum siap. Ketika kamu udah siap, Tuhan akan kasih lihat hal yang lebih besar lagi. Dan kamu semakin perlu peka akan suara Tuhan. Tuhan pengen banget ngomong sama kalian. Pas Tuhan bilang, aku kasih lihat mimpi. Itu sama kayak 12 pengintai. Kalian tahu ceritanya 12 pengintai? Musa, and then ada Joshua dan Caleb. Ya, 12 pengintai disuruh pergi naik ke atas gunung, liatin tanah Kanaan. And then yang balik, yang kasih kabar baik siapa? 2 orang doang. Dan aku mau percaya, aku 2 orang itu. Karena di tanah Kanaan dibilangnya apa? Tanah itu penuh dengan raksasa. Makan orang. Gitu. Tapi penuh dengan susu dan madu. Tuhan yang akan membawa bangsa Israel ke sana. Bahasanya gitu. So ketika kalian dikasih lihat sesuatu yang besar, percayalah itu dari Tuhan. Tuhan mau pakai kalian. Aku percaya Tuhan mau pakai kalian. Sangat percaya Tuhan mau pakai kalian. Kok bisa kok percaya? Ya, aku bukan siapa-siapa, aku dipakai Tuhan. Untuk desain gereja. Jadi kaya? Enggak. Karena bukan bahasa kaya. Di prosesnya Tuhan tuh bukan masalah kaya atau miskin. Enggak. Tuhan ngelatih ego. Tuhan ngelatih yang namanya kerendahan hati kalian. Tuhan ngelatih yang namanya hati yang benar. Itu yang orang lupa. Hati yang benar. Tuhan pengen itu. Ketika hati yang benar itu muncul, sisanya it's easy. Tuhan mau proses itu hatinya. Makanya kenapa kita sering dengar suara Tuhan? Karena itu. Makanya kenapa aku bahas soal suara Tuhan? So kalian bisa tahu tujuan hidup kalian apa dari yang pas minggu pertama. Kau bagiin. Apa yang kau Agung bagiin. Gitu tujuan hidup kalian ya untuk Yesus. Gimana kalian tahu tujuan Tuhan hidup kalian untuk Yesus tanpa kalian dengerin suara Yesus? Cannot. So kalian perlu dengerin suara Tuhan. Karena Tuhan selalu manggil. Oke. Aku tutup sama satu kesaksian terakhir. Siapa yang bilang pacaran indah? Siapa yang bilang pacaran indah? Siapa yang bilang punya pasangan hidup itu indah? Indah. Ya, indah. Aku bisa bilang, it's a lot of process. How to handle ego. Ego kita diproses. How to know apa yang pasangan kita mau. Apa yang aku mau. Aku banyak diproses sama email. Oh, banyak. How to handle marah. Siapa yang bisa pas marah dengar suara Tuhan? Pas marah dengar suara Tuhan. Dan aku nangkep. Itu proses Tuhan. Gak enak. Gak enak. Tapi kita berusaha dengerin. Untuk lebih tenang, dengerin suara Tuhan, baru ngomong. Dengerin suara Tuhan, baru decide something. Dengerin suara Tuhan, baru ngelakuin something. Dengerin suara Tuhan, baru act. Seringkali kan kita maunya, gerabak gerubuk, act aja dulu, gitu, lakuin aja dulu. Karena aku percaya satu hal gini, kita tahu cerita Abraham ya, yang ngorbanin Ishak. Nah, jadi aku baca singkat cepet dah ya. Jadi Abraham dikasih
anak, setelah itu Tuhan minta anaknya. Enak gak? Abraham dikasih Ishak, Ishak lahir, tumbuh gede, Tuhan minta anaknya. Enak gak? Abraham lakuin gak? Lakuin. Karena firmannya gini, firmannya loh. Di ayat 2, di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 bilangnya gini, ayat 2. Firmannya, berarti Tuhan sendiri yang ngomong. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Orang tua mana yang gak sedih? Ya kan? Ayat 10 sampai 11, sampai 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dibunuh men anaknya. But this is miracle happen. Berserulah malaikat Tuhan. Abraham, sautnya, ya Tuhan. Siapa yang mau act duluan sebelum dengar suara Tuhan? Kalau lu act duluan sebelum dengar suara Tuhan, Ishak mati men. Gak bohong. Ishak mati. Tapi ini enggak, dia dengerin suara Tuhan. In the last minute, dia tetap dengerin suara Tuhan. Ya Tuhan. So when God calls you, what we are answering? Yes God. Baru lakuin apa yang disuruh setelahnya. Kita kadang maunya tuh lihat terakhirnya apa Tuhan. Baru kita jalan. Enggak, sistemnya Tuhan gak gitu. Sistemnya Tuhan kamu melangkah baru kasih lampunya. Thy word is the lamp unto my feet. Itu gak cerita soal, di depan cahaya. Enggak. Saat kalian melangkah, muncul cahayanya depan lagi. Melangkah, muncul cahaya depan lagi. Itu butuh pendengaran kalian untuk dengerin suara Tuhan. So dituntun langkahnya. Kenapa? Karena kalau dikasih lihat depannya apa, kalian bilangnya gak mau. Taruhan ayo. Karena prosesnya gak enak. Maka dikasih lihatnya satu langkah. Kalian gak tahu kenapa aku masuk misalkan DKV. Kenapa aku masuk yang namanya multimedia. Kenapa aku yang masuk namanya kuliah di mana. Aku maunya tadinya mungkin di Prasmul misalkan karena prestige gitu kan. Tapi aku kok ditempatinnya di UPH. Kenapa Tuhan? It's okay. Kok aku dapat kuliahnya kuliah negeri? Oh, aku gak bisa nentuin sekolah aku. Aku tadi mau IPK. Tapi aku gak bisa. Aku malah sekolah negeri Tuhan. Why? It's okay. Itu proses. Karena Tuhan membentuk kamu melalui itu semua. Ketika kamu dengerin suara Tuhan. Maka kamu tahu rencana Tuhan di hidup kamu. It's not easy, yes. Terus kok bilangnya cook yang kita pikul ringan sih? Ya, ringan. Ketika kalian mengandalkan Tuhan. Ketika kalian gak mengandalkan Tuhan, itu gak ringan. Be honest, bagi aku itu gak mudah. Apa yang aku alamin gak mudah for me. But ketika Tuhan kasih gambaran besarnya, so aku lebih ngerti. Aku lebih tahu Tuhan mau apa di hidup aku. Karena dari segala sesuatu yang gak enak, itu bagus buat kamu. Siapa yang gak doyan sayur? Oh gak ada, bagus banget. Wow, semua suka sayur. Karena itu gak enak. Karena yang enak itu biasanya gak bagus. Tapi ketika kalian lagi ada di tempat yang gak enak, it's a good thing for you. Karena kalian lagi diproses sama Tuhan. Oh lagi latihan Natal, ya lagi rame Natal. Lagi siapin Natal, gak enak. It's a good thing. Kalian lagi diperbesar kapasitasnya, so Tuhan bisa pakai kalian lebih lagi. Oke, aku undang semua yang makin berdiri.